Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Hai Sobat Pajak, gimana kabar Sobat Pajak hari ini? Gua doakan semoga Sobat Pajak dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Amin. Di video kali ini gue mau bahas yaitu tentang kelebihan di aplikasi e-faktur berbasis web. Untuk sobat pajak yang sudah PKP ya, pengukuhan wajib pajak ya. Nah, sobat pajak pasti tidak asing dengan aplikasi e-faktur web based ya. Jadi terobosan terbaru dari DJP Online yaitu aplikasi e-faktur tapi kita bisa akses dengan berbasis web. So, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, tidak ada salahnya klik tombol subscribe. Jangan lupa nyalain juga loncengnya agar pada saat kita ada update video terbaru, Sobat Pajak adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi tentang pemberitahuan informasi yang saya sampaikan. Dan di sini untuk kelebihan dari aplikasi web based ya, yang pertama yaitu lebih cepat update karena ya balik lagi karena ini berbasis web. Jadi semua kontrol yang ada di aplikasi e-faktur berbasis web dipantau sama DJP Online. Nah, itu untuk yang pertama yaitu tentang kelebihannya. Dan untuk kelebihan yang keduanya yaitu kita ini tanpa perlu instalasi. Nah, kalau ibaratnya di e-faktur yang satunya lagi adalah e-faktur yang berbasis desktop ya, desktop yang di bulan tanggal 1 Oktober kemarin sempat ada pembaruan dari aplikasi e-faktur 2.2 ke versi 3.0, meskipun tidak install tapi kita untuk pengerjaannya kita mesti buka atau kita harus ada file e-faktur tersebut. Jadi mau nggak mau kita harus copy ke komputer yang satu terus ke komputer yang lain gitu. Jadi kemudahan yang kedua adalah tanpa perlu instalasi atau tanpa perlu kita copy data. Dan untuk yang kelebihan yang ketiga yaitu fleksibilitas ya. Jadi sistem operasi. Jadi kalau sobat pajak menggunakan katakanlah menggunakan Windows terus kemudian menggunakan Linux atau Macintosh ya, sobat pajak tinggal yang pasti yang penting sudah install sertifikat elektronik di browser komputer sobat pajak sudah bisa mengakses aplikasi berbasis web. Jadi itu kemudahan yang ketiga yaitu fleksibilitas di semua sistem operasi atau multi platform ya. Dan yang keempat yaitu store dan lapor lebih mudah ya. Lebih mudahnya di aplikasi e-faktur berbasis web itu sendiri kita tidak perlu meng-create CSV ya ketika di aplikasi berbentuk desktop yang di e-faktur 3.0 itu kan kita pada saat mau pelaporan kita wajib nge-create file CSV-nya, terus kemudian nanti bukti bayarnya juga kita harus format PDF. Terus kemudian untuk rename-nya juga sobat pajak antara rename ngasih namanya ya. Jadi antara file CSV-nya dengan file PDF-nya atau bukti bayarnya sobat pajak harus sama. Kalau misalnya tidak ada ketidaksamaan satu atau dua angka, maka dia akan menolak. Itu yang keempat ya, yaitu store dan lapor lebih mudah dan tepat waktu. Terus yang kelima yaitu pembaharuan secara otomatis, jelas karena ini menggunakan aplikasi berbasis web. Jadi pembaharuan juga langsung dipantau oleh DJP Online. Jadi kalau misalnya ada pembaharuan atau ada penambahan menu atau apapun, ya kita tidak perlu katakanlah kayak e-faktur berbasis desktop yang dari 2.2 ke 3.0 kita kan mesti download file update-nya terus kemudian kita install di situ atau kita perbaharui, dan kadang-kadang juga ada yang trash gitu. Jadi ada berapa data yang hilang terus kemudian kita mesti ngajuin ke kantor KPP untuk minta database tersebut gitu. Jadi kemudahan yang keenamnya ya. Jadi
pembaruan secara otomatis. Ya. Yang keenamnya yaitu bisa diakses e-faktur dengan mudah. Jadi sobat pajak katakanlah ada di salah satu kota, terus kemudian misalnya sudah upload faktur pajak keluaran, terus kemudian sobat pajak sudah upload juga faktur pajak masukan, sudah masing-masing sudah di approval ya, terus kemudian sobat pajak harus keluar kota. Sementara sobat pajak tidak membawa komputer yang ada aplikasi e-faktur desktop 3.0-nya. Nah, sobat pajak bisa meskipun sobat pajak tidak bawa komputer yang ada aplikasi e-faktur 3.0-nya, sobat pajak bisa melaporkan. Asalkan sobat pajak mungkin bisa download sertifikat elektroniknya di Innova, terus kemudian sobat pajak menginstal sertifikat tersebut ke dalam browser, terus kemudian sobat pajak sudah bisa mengakses atau melaporkan ISPT PPN 1111 di aplikasi e-faktur berbasis web. Yaitu untuk yang kemudahan yang keenam. Dan kemudian yang ketujuh, ya, yang tadi ya, kita tidak perlu mengkritik CSV. Terus kemudian di sini untuk bukti bayarnya pun, kalau misalnya sobat pajak ternyata kurang bayar, misalnya sobat pajak hanya lewat foto, terus kemudian di convert ke format PDF gitu, terus rename-nya juga misalnya cuman tulisannya bukti bayar gitu, bukti bayar PTA gitu. Jadi itu juga sudah bisa sebagai create bukti bayarnya gitu. Jadi ada 7 kelebihan ya di aplikasi web-based yang mungkin sobat pajak belum tahu. Memang ini adalah pembaruan terbaru dari DJP Online untuk memberi kemudahan untuk wajib pajaknya dalam menyampaikan laporan SPT. Di samping ada kelebihan, pasti ada kekurangan ya. Jadi DJP Online berusaha semaksimal mungkin agar wajib pajak semakin difasilitasi dengan kemudahan dalam mengakses semua pajak. Untuk kelemahannya yaitu yang pertama yaitu berbasis online. Secara dengan berbasis online ya kita mesti harus ada kuota ataupun ada jaringan internet. Jadi itu pun sobat pajak harus, boleh dikatakan harus lancar ya. Maksudnya untuk jaringan internetnya harus lancar, terus kemudian pada saat tertentu kan kadang-kadang ada banyak yang akses, misalnya di minggu terakhir di akhir bulan biasanya banyak yang akses, sehingga biasanya suka muncul yaitu antara server offline atau mungkin terlalu banyak yang mengakses gitu. Jadi kelemahan yang pertama yaitu karena berbasis online, berbasis jaringan, jadi mau nggak mau ya ketika server lagi banyak yang akses terkendala di situ. Nah, terus untuk yang kelemahan yang kedua yaitu untuk penginputan faktur pajak sejauh ini masih menggunakan e-faktur berbasis desktop yang 3.0. Jadi kita mesti nge-create fakturnya masih harus di e-faktur berbasis desktop, kecuali mungkin nantinya dari DJP Online akan mengembangkan e-faktur berbasis web lagi dan kita bisa mengakses e-faktur berbasis web dan bisa menerbitkan faktur pajak di situ. Jadi ini sebagai acuan, semoga nanti kedepannya e-faktur berbasis web bisa melakukan hal itu gitu. Terus yang kelemahan yang ketiga yaitu ya karena ini berbasis web, database adanya di server pajak. Jadi sobat pajak bisa melihatnya ya pada saat di menu e-faktur adanya di administrasi SPT, terus kemudian hanya di monitoring. Monitoring ya karena berbunyi monitoring SPT hanya fungsinya untuk memonitoring aja. Dan di sini juga sobat pajak cuma hanya bisa bukti tanda terima pelaporan, terus kemudian cetak SPT untuk misalnya sobat pajak lampiran induk atau lampiran AB-nya tidak ada, sobat pajak bisa download di situ. Dan kelemahan yang keempat adalah sejauh ini di e-faktur berbasis web itu untuk menunya belum ada, yaitu cetak lampiran A1, A2, terus B1, B2 dan B3. Untuk cetak format PDF, sobat pajak harus
melalui e-faktur berbasis desktop ya yang 3.0 ya. Jadi kalau untuk sobat pajak yang lihat di video saya yang sebelumnya yaitu tentang tutorial cetak lampiran A1, A2, B1, B2 dan B3. Jadi masih menggunakan aplikasi e-faktur berbasis desktop. So, kesimpulan dengan adanya aplikasi e-faktur berbasis web ini sendiri adalah ya bentuk apresiasi sekali dari saya dan maksudnya dari wajib pajak ya, dari semua wajib pajak, karena lebih mudah, terus kita bisa melaporkan di mana aja, maksudnya di mana ajanya itu sendiri. Ya kita tidak perlu membuka aplikasi e-faktur asalkan e-faktur keluaran sudah di-approval atau sudah di-upload terus di-approve, terus kemudian faktur pajak masukan atau perpuluhan datanya juga sudah kita approve, kita bisa melaporkan di mana aja dan kapan saja gitu. So, sampai sini dulu yaitu tentang kelebihan dari aplikasi e-faktur berbasis web dan ada juga kelemahannya. Tapi dari kesimpulan dari semua ini adalah ya masih lebih banyak kelebihannya. Jadi kita tunggu aja update yang terbaru dari DJP Online tentang aplikasi e-faktur. Semoga aja nantinya semua aplikasi ISPT sudah menggunakan web ya, berbasis web ya. Kalau kita lihat histori yang sebelumnya juga yang eh, Ibu Pot juga sudah mulai menggunakan online gitu. Terima kasih sudah menonton ya untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Untuk teman-teman yang suka dengan video ini juga jangan lupa kasih jempol ke atas ya bentuk apresiasi kami. Dan jika sobat pajak rasa video ini bermanfaat ya sobat pajak bisa share ke teman-teman kalian atau share ke saudara-saudara kalian agar informasi yang saya sampaikan bisa tahu orang banyak. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.